Suka basa-basi yang menyinggung. Kerja apa? Kalau dia belum kerja gimana? Kasihan kan? Tinggal di mana? Kalau dia tinggalnya di gang bukan di komplek elit gimana? Malu kan? Udah punya anak belum? Udah nikah belum? Kan pertanyaannya sensitif ya. Tapi itu budaya kita, suka basa-basi. Kesannya kayak akrab gitu, padahal menyinggung. Terus gimana menghadapi ini? Salah satu di antara teori personal boundaries itu ada yang namanya emotional boundaries. Batasan emosional. Apa itu batasan emosional? Belajar nggak peduli. Belajar cuek. Dan ternyata nggak peduli itu adalah salah satu sunnah Nabi. Kalau dalam hal yang toksik. Dalam hal yang nggak sehat. Nggak peduli dengan sikap toksik orang. Nggak peduli dengan omongan negatif orang. Itu tuh sunnah Nabi. Apa dalilnya? Ketika Nabi pulang dari Taif. Di Taif Nabi dibully. Nabi diperlakukan dengan buruk. Diusir, dilempari batu dan seterusnya. Pulang dari Taif Nabi itu berdoa kepada Allah. Nabi bilang gini. Ya Allah. Engkau lihat bagaimana hari ini aku diperlakukan oleh mereka. Apapun itu ya Allah. Selama engkau tidak marah kepadaku, la ubali, aku tidak peduli. Mau diusir, mau dilempari batu sampai kening beliau berdarah, mau dicela, mau dicaci, mau dihina. Ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, kata Nabi. Maka aku gak peduli. Ternyata gak peduli itu penting untuk kesehatan mental terhadap hal-hal yang negatif. Itu secara teori namanya emotional boundaries. Jadi nggak semua komen orang itu kita perlu peduli. Kalian pernah viral nggak di sosmed? Saya sering, bahkan 6 bulan sekali sih. Rutin gitu viralnya. Difitnah, diomongin inilah, diomongin itulah. Terus gimana Ustadz menghadapinya? Sedih nggak? Kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah. Tapi la ubali, I don't care. Saya nggak peduli. Kenapa? Saya nggak mau wasting my happiness, my energy untuk merespon peduli itu mikirin komen-komen orang. Kenapa? Saya nggak mau pulang ke rumah sebagai baba zombie yang tinggal fisik nggak ada rohnya. Kalau saya pulang ke rumah, saya pengen utuh sebagai babanya anak-anak. Sehingga ketika mereka tunggu, kan biasanya saya kalau pulang ke rumah itu anak-anak nunggu di belakang pintu ya. Pas parkirin kendaraan, mereka udah tunggu. Terutama yang paling kecil tuh, yang Ertuğrul. Begitu saya buka pintu, dia langsung. Karena dia hobinya reok Ponorogo. Kalau dia lagi gini, saya juga langsung gini. Bayangin kalau saya pulang sebagai zombie. Pas dia di belakang pintu gini-gini saya. Kenapa? Saya udah gak punya energi buat keluarga. Habis buat netizen. Rugi banget saya. Maka saya gak akan memberikan sedikit pun energi saya buat orang-orang yang negatif. Apalagi saya gak kenal. Terserah kalian mau ngomong apa. Saya tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang hidup saya. Selama saya nggak melanggar syariat, Allah nggak marah, la ubali. Saya tidak peduli. Dan itu